Halo, berjumpa lagi ya di channel Adrian. Pada video berjumpa lagi di belajar elektronika secara mandiri ya teman-teman. Jadi kita akan belajar mengenai pengenalan alat dulu ya, yaitu alatnya adalah multimeter. Ya, multimeter ini biasa disebut juga dalam orang teknik elektro itu disebut avometer ya. Jadi fungsi alat ini itu yaitu untuk mengukur yang pertama, tegangan listrik ya. Jadi yang diukur pertama kali yaitu tegangan listrik ya, bukan pertama kali ya. Jadi fungsi utamanya itu tegangan listrik, mengukur tegangan listrik dengan satuan volt ya. Kemudian mengukur arus listrik dengan satuan ampere ya. Kemudian yang ketiga, mengukur nilai tahanan atau resistansi ya. Satuannya yaitu ohm ya. Nah, kemudian kalau avometer kalian ini lebih bagus lagi ya, contoh ada tulisan F di sini ya, F itu fungsinya untuk mengukur kapasitas atau kapasitens atau kapasitor ya. Oke. Kita akan belajar yang pertama untuk video kali ini mengenai mengukur tegangan listrik ya. Jadi ada beberapa hal perbedaan antara tegangan listrik, kita ada dua teman-teman. Yang pertama apa? Tegangan listrik AC ya, alternating current ya. Jadi mengukur tegangan AC itu boleh bolak-balik ya, sedangkan DC atau direct current itu tidak bisa ya. Direct current itu seperti apa? Adaptor, lalu baterai ya. Kemudian kalau yang tegangan listriknya AC itu seperti apa? Biasanya itu PLN ya. Oke, langsung aja Bapak akan ajarkan teman-teman seperti cara mengukurnya menggunakan multimeter ini ya. Jadi kita pertama nyalakan dulu terlebih dahulu ya. Ini mati ya, kemudian kita nyalakan ya. Dan ini yang saya copot ini ada dua buah kabel ya. Nah, ya. Ini namanya adalah probe. Apa namanya? Probe ya. Warna merah itu biasanya positif, yang warna hitam adalah negatif ya. Jadi ini kita pasang di sini ya, di avometer kalian itu yang COM ada tulisannya COM. COM itu biasanya adalah ground atau negatif ya. Jadi ini kalian pasang aja di sini, titik utamanya adalah warna hitam ya. Kemudian yang warna merah adalah positif ya. Nah, di sini ada gambarnya satuannya ya, ada simboliknya. Nah, seperti ini. Kelihatan enggak? Ya, sebelah kanan ini ya. Ada gambarnya V. V itu volt untuk mengukur apa tadi? Tegangan ya. Kemudian ada simbol lagi ohm. Ya, ohm itu untuk mengukur tahanan listrik ya atau resistor komponennya ya. Kemudian ada lagi simbol diode. Nah, diode ini kita belum pakai, nanti akan saya ajarkan di video berikutnya. Ya, kita akan belajar mengenai yang pertama dulu yaitu V, volt, tegangan ya. Jadi ini kita pasang voltnya ya. Probe-nya ini yang warna merah di soket di sini. Ya. Setelah itu ujung ini kita koneksikan ke beban apa yang mau kita ukur ya. Oke, karena Bapak di sini akan mengajarkan mengukur tegangan, posisikan ini namanya adalah saklar rotary. Jadi untuk mengambil posisi ngukur apa? Avo ini, multimeter ini mau digunakan untuk apa? Itu ya. Nah, untuk apanya itu bisa ngukur resistor. Tadi apa tadi? Tegangan, arus. Nah, kita tinggal pilih ya, ada pilihannya di sini ada banyak ya. Nah, kalian tidak usah bingung masalah angka-angka di sini ya. Kalian hanya cukup perhatikan ada tulisan di sini A, F, kemudian ada lagi V, AC yang gambarnya laut itu seperti ini, ombak itu ya, itu adalah simbol AC ya. Kemudian ada lagi V, ini yang ada garis-garisnya, kelihatan enggak teman-teman? Nah, ini ya yang ada garis-garisnya itu adalah simbol dari DC, direct current ya. Jadi kalian kalau mengukur PLN seperti ini,
Nah, ini ya teman-teman. Jadi posisikan saklar kalian itu di VAC ya. Ingat jangan sampai kalian mengukur di posisi ohm. Mengapa kok tidak boleh? Karena bisa mengakibatkan alat multitester kalian rusak. Ya, jadi waspada dalam penggunaan multitester. Ya, atau avometer seperti ini ya. Karena kalian salah memilih, kemudian kalian tancapkan probe ini ke beban yang kalian ukur, bisa mengakibatkan multitester kalian rusak. Ya. Jadi penggunaan seperti ini kita harus sedikit lebih hati-hati. Perhatikan dari yang dibutuhkan, ya. Satuannya itu apa? Kalau kalian mengukur tegangan AC seperti ini di stop kontak, maka kalian harus pilih selektor. Ya, selektornya yaitu V. V yang ada ini, VAC. Ya. Kalian harus tahu, yang kalian ukur ini kan PLN, berarti tegangannya berapa teman-teman? 220 volt. Berarti pilihlah angka 700. Ya, teman-teman, pilih angka 700. Jadi ini saya sudah pilih ya, tuh. Ini adalah tanda panahnya, pilihannya ya, tuh. Ya, pilih ke angka dia 700. Nah, seperti ini. Ya, setelah itu baru kalian masukkan ini ke PLN. Nanti muncul angkanya. Oke. Saya akan praktekkan ya bagaimana caranya. Ini sudah kita atur posisinya dengan benar ya. Ini. Kita arahkan dulu videonya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah PLN ya. Nah. Setelah itu ujung ini ya. Nah, positif dan negatif ini kalau ngukurnya AC itu bolak-balik boleh ya teman-teman ya. Kalau sudah dipasang seperti ini satunya, jangan kalian pegang satunya ini ya, nanti bisa kesetrum. Waspada. Ingat ini adalah listrik tegangan tinggi, 220 volt. Jadi ini kita ukur sekarang dari 22 tuh. Nah, keluarnya berapa ini teman-teman? Coba kita ukur lagi. Seharusnya dia keluarnya ini 220. Mengapa ini tegangannya kecil banget? Coba ya, saya ukur lagi aja. Apain? Waduh, jangan-jangan rusak ini info saya. Wah, ini keluarnya dia cuma 53 ya. 51 ini sebenarnya salah. Ini seharusnya 220 ya keluarnya ya. Tapi sepertinya ini ada yang rusak. Nah, ini dia ya tuh, 224 volt ya. Berarti ada kabel yang rusak ya di terminal ini. Nah, ini kabelnya ini agak rewel, teman-teman. Jadi waspada. Ya, kabel ini bisa menentukan. Nah, ini ya, 224 volt ya. Nah, ini adalah cara mengukur tegangan AC ya. Nah, kalau sudah cabut dua-duanya teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya caranya ya untuk mengecek tegangan AC PLN ya 220 volt. Nah, sekarang kita akan bahas berikutnya yaitu mengukur tegangan DC. Salah satunya apa? Mengukur baterai ya. Oke, di sini saya akan berikan kalian contoh ukur tegangan baterai ya. Saya akan ambilkan dulu salah satu baterai yang saya punya ya. Sebentar ya teman-teman. Saya ambilkan dulu. Oke, di sini saya memiliki tegangan baterai ABC alkalin ya, seperti ini. Ya, bagaimana cara mengukur pada multitester digital ya? Semua tipe atau merek itu sama saja, yang penting ada ininya ya, satuannya ya. Jadi kita harus pilih ke VDC ya, seperti ini ya. Nah, yang ada tulisannya V, lalu ada gambar garisnya, simbol DC ya. Kita putar dia karena ini 1,5 volt ya.
maka kita harus pilih aja 20 atau 2, bebas ya teman-teman ya. Tuh ya, seperti ini ya posisinya. Ini adalah VDC ya, ini di sini ya. Tuh. V, lalu ada gambar garis lurus di atas dan di bawahnya titik-titik, itu adalah simbol dari DC ya. Oke. Nah, cara mengukurnya ya. Jadi ini teman-teman. Nah, ini saya di mana nih ya? Nah, ini saya geser aja. Nah, ini kalau probe-nya ini ada yang hitam adalah apa tadi? Negatif ya, teman-teman. Nah, probe ini adalah negatif ya. Sebentar supaya kelihatan di kamera ya. Ini saya mungkin agak sedikit. Nah, gini aja. Yang di belakang ini, teman-teman. Nah, ini ya, ini kan ada bentolan nih. Yang bentolan itu adalah positif pada baterai itu. Kemudian yang tidak ada itu adalah negatif, ya. Oke, ini kita ukur yang negatif. Kalian pegang tidak apa-apa, teman-teman. Jadi jangan khawatir, tidak akan kalian kesetrum ya. Kalau mengukur baterai ya, seperti ini karena tegangannya kecil. Nah, ini kita ukur. Nah, keluar angkanya berapa itu, teman-teman? 1,41 ya. Artinya titik itu yaitu koma ya. Jadi 1,41 volt. Ya, apakah sehat baterai ini? Ya, jawabannya ya. Karena mendekati 1,5 walaupun ini masih ada sisa ya. Titik habisnya yaitu 0,5 ya, itu udah habis baterai itu ya. Oke. Cukup mudah bukan cara mengukur tegangan AC dan DC ya. Bagaimana Pak kalau seandainya posisi ini saya rubah ke AC? Nah, pada saat kalian ngukur baterai ke posisi tegangannya itu AC. Nah, kita eksperimen aja teman-teman. Kalian jangan khawatir rusak, tidak akan rusak kok teman-teman ya. Oke, ini saya sudah rubah ke VAC ya. Kita akan ukur lagi ini ya. Nah, ya, ini adalah negatifnya ya, tuh. Ya, ini kita tekan pakai jari ya. Kemudian yang positifnya ini kita tempelkan. Tuh, apa yang terjadi? Keluar angkanya berapa? Tidak ada. Berarti tidak bisa ya. Jawabannya seperti itu. Mengapa tidak bisa? Karena baterai ini yaitu tegangan DC ya. Oke. Sekarang kalau masih di VDC Pak, kalau terbalik tadi belum dibahas ya. Kalau seandainya kalian ngukurnya terbalik, nah yang merah ini kan negatif, yang probe-nya negatif ke positif, apa yang terjadi? Nah, supaya kalian tahu, kita coba ya. Ini kita akan coba. Tuh. Maka munculnya apa? Ada tanda apa, teman-teman? Minus ya. Minus di sini ya, nih di sini. Ya, munculnya minus, teman-teman. Tuh. Min berapa? 1,41. Ya, karena kita ngukurnya terbalik. Itu jawabannya ya, teman-teman. Oke. Cukup mudah, bukan belajarnya? Belajar tentang mengukur penggunaan multitester digital ya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk saat ini kita masih belajar mengukur tegangan AC PLN dan tegangan baterai. Bisa juga tegangan aki ya, atau baterai apapun bisa. Baterai yang kotak 9 volt, aki 6 volt, 12 volt, bisa semua ya, pakai multimeter. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang belajar elektronika secara mandiri. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita udah mulai praktek-praktek ya. Untuk saat ini kita masih praktek cara penggunaan alat multimeter dan pengenalannya dan fungsinya. Ya, oke. Sampai jumpa lagi. Jika ada yang ditanyakan, silakan berikan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye-bye.